Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas 11 TJKT 1, saya Elis Mahmuda absen 26. Saya Faisah Hidayatul Aprilia absen 28. Saya Vina Aprilia Novitasari absen 31. Di sini kita akan menceritakan biografi tentang pahlawan nasional yaitu Sultan Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangkubumi. Biodata. Sultan Hamengkubuwono I yang juga dikenal sebagai Pangeran Mangkubumi lahir pada tanggal 4 Agustus 1717, Rabu Pon 26 Ruah Wawu 1641, Mataram Kartasura, Mataram. Nama asli Raden Mas Sujana, kematian 24 Maret 1792. Karaton Yogyakarta, Ngayogyakarta Hadiningrat I. Pemakaman Astana Kasuwargan Imogiri, Yogyakarta. Wangsa Mataram, bertahta 13 Februari 1755 sampai 24 Maret 1792. Penobatan 13 Maret 1755. Penerus Hamengkubuwono II. Nama ayah Amangkurat IV. Nama ibu Mas Ayu T. Jawati. Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencana, Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten. Agama Islam. Latar belakang perlawanan. Perlawanan yang dilakukan Pangeran Mangkubumi dilatar belakangi oleh 1. Intervensi dan campur tangan VOC terhadap urusan internal Keraton Mataram. 2. Sikap Pakubuwono II yang sewenang-wenang terhadap bangsawan Mataram dan tunduk terhadap VOC. 3. Keinginan Pangeran Mangkubumi untuk mengambil hak atas kekuasaan beberapa daerah Mataram. Perlawanan terhadap VOC tidak hanya dilaksanakan oleh rakyat, namun juga para petinggi kerajaan di Nusantara. Pangeran Mangkubumi adalah keturunan dari Raja Mataram yang melawan sewenang-wenang VOC di kawasan Mataram. Pangeran Mangkubumi gemar mengembara dan mengadakan pendekatan dengan masyarakat, serta memberikan pertolongan kepada yang lemah. Pendekatan yang dilakukan dengan telaten dan hati lembut berbuah kesetiaan dari pengikut-pengikutnya. Tak mengherankan jika pengikut Pangeran Mangkubumi mencapai ribuan orang. Terbukti pada 1746 saat melawan VOC, sebanyak 3.000 pasukannya mengangkat senjata. Pengikutnya terus bertambah dari waktu ke waktu. Setahun kemudian, tepatnya 1747, pengikutnya bertambah menjadi 13.000 prajurit, termasuk pasukan berkuda yang banyaknya 2.500 prajurit. Era 1740 adalah masa-masa berat bagi bumi Mataram. Pemberontakan merajalela, dimulai Geger Pacina yang dipimpin Sunan Kuning, dibantu Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said, hingga gerakan-gerakan sporadis yang dipimpin Pangeran Sambernyawa sendiri pada hari-hari selanjutnya. Pemberontakan itu mengakibatkan keraton harus berpindah dari Kartasura ke Surakarta pada 17 Februari 1745. Untuk memadamkan pemberontakan Sambernyawa, Raja Mataram saat itu, Susuhunan Pakubuwono II, mengadakan sayembara yang disambut dan dimenangkan oleh Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi kemudian bermaksud untuk mengendalikan pesisir utara Jawa sebagai langkah strategis mengurangi pengaruh VOC di bumi Mataram. Namun akibat pengkhianatan dan kecurangan yang dilakukan Patih Pringgoloyo yang didukung VOC, langkahnya gagal. Pangeran Mangkubumi kemudian memutuskan untuk keluar dari lingkup istana dan memulai serangan terbuka terhadap VOC. Keputusan tersebut menuai dukungan dari Pangeran Sambernyawa. Bersama Sambernyawa, Pangeran Mangkubumi berhasil membebaskan beberapa daerah dari cengkeraman VOC. Di sisi lain, pada akhir 1749, kondisi kesehatan Pakubuwono II semakin menurun. Belanda memanfaatkan kondisi ini sehingga muncul traktat yang berisi penyerahan kerajaan Mataram seluruhnya kepada VOC pada tanggal 16 Desember 1749. Hanya berselang hari, Pakubuwono II wafat dan kemudian digantikan oleh putranya Pakubuwono III. Mengetahui adanya kesepakatan tersebut, maka Pangeran Mangkubumi dan Sambernyawa semakin sengit bertempur. Garis depan VOC terdesak dan pasukannya banyak yang tewas. Hanya dalam hitungan bulan, hampir seluruh wilayah kerajaan Mataram sudah berada di bawah kekuasaan Pangeran Mangkubumi. Kegagalan menghadapi perjuangan Pangeran Mangkubumi ini mengakibatkan Gubernur Jawa Utara Baron van Hohendorff mengundurkan diri.
Gubernur Jenderal Baron van Imhoff yang berkedudukan di Batavia juga turut merasakan tekanan atas kekalahan tersebut. Baron van Imhoff kemudian jatuh sakit sehingga akhirnya meninggal dunia. Kepemimpinan Gubernur Jawa Utara di Semarang diserahkan kepada Nicholas Harting. Perubahan kepemimpinan VOC ini berdampak pada corak penyelesaian masalah. Harting yang dikenal supel dan lancar berbahasa Jawa mendapatkan ide bahwa untuk menyelesaikan masalah ini hanya bisa didapat dengan cara mendekati Pangeran Mangkubumi dan menawarkan jalan perdamaian. Sadar bahwa dia tidak bisa melakukannya sendiri, maka Harting mengutus seseorang keturunan Arab, Syekh Ibrahim atau lebih dikenal dengan Tuan Sarip Besar, untuk menawarkan jalan perundingan kepada Pangeran Mangkubumi. Pada 23 September 1754, pertemuan antara Harting dengan Pangeran Mangkubumi membuahkan hasil. Kesempatan ini merupakan rancangan awal perjanjian dikenal sebagai Palihan Nagari. Hasil kesepakatan ini disampaikan pada Gubernur Jenderal dan Pakubuwono III. Kata sepakat dari Pakubuwono III diperoleh pada tanggal 4 November 1754. Kemudian butir-butir kesepakatan tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian Giyanti. Puncaknya pada 13 Februari 1755 perjanjian Giyanti ditandatangani. Dari situlah babak awal Kesultanan Yogyakarta dimulai. Bertempatan pada Kamis Pon 13 Maret 1755 atau 29 Jumadil Awal 1680, Pangeran Mangkubumi dinobatkan sebagai Raja pertama Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Itulah penjelasan tentang biografi dari Sultan Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangkubumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.